Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali berita utama pagi ini. Tebing longsor akibat tanggul irigasi jebol, jalan desa di Kabupaten Magelang tertutup material lumpur. Perluas pencarian hingga radius 10 km, tim Basarnas Gabungan Brebes belum menemukan remaja yang tenggelam saat beraksi demi konten terjun bebas. Kecewa uang ganti rugi lahan bendungan Bener Purworejo tak kunjung dibayar. Warga matok lahan dan menutup akses jalan sehingga proyek berhenti total. Kecewa tak kunjung mendapatkan uang ganti rugi lahan pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo. Warga mematok paksa lahan dan menutup akses jalan menuju ke proyek. Akibatnya pengerjaan proyek strategis nasional ini dihentikan sementara. Upaya kasasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional terkait ganti rugi lahan proyek Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo mulai menghambat proyek strategis nasional tersebut. Warga telah mematok paksa 7 dari 176 bidang lahan. Selain itu, warga juga menutup paksa akses jalur masuk menuju proyek dengan batu besar. Warga memasang poster berisi tuntutan agar uang ganti rugi segera dibayar. Ini kita melakukan pematokan lahan di lahan yang satu belum terbayarkan, dua di luar penlok, dan yang ketiga yang masih di berperkara di PMH 1 dan PMH 5. Hari ini ada 7 bidang untuk yang saat ini dipatok, yang 4 bidang tanah di luar penlok dan yang lainnya ada di yang tanah yang belum terbayarkan, yaitu ini ada dari nama Bu Sarinah di NIS 805 dan Pak Ahmadi di NIS 803. Upaya warga menghambat pengerjaan proyek karena terpaksa dihentikan total untuk sementara waktu. Padahal pengerjaan bendungan kini memasuki paket 2, yaitu pembangunan spillway atau saluran pelimpah dengan kontraktor PT Waskita Karya dan PT Jatiwangi. Jika kondisi ini terus berlarut, maka target beroperasinya Bendungan Bener pada bulan Oktober mendatang diperkirakan meleset. Kisruh proyek Bendungan Bener dipicu langkah Badan Pertanahan Nasional yang mengajukan kasasi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memenangkan pihak penggugat atau warga terkait uang ganti rugi lahan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Kita simak informasi lain. Seorang perempuan muda tewas setelah sebelumnya ditemukan bersimbah darah di sebuah kamar bekas tempat lokalisasi di Kabupaten Tegal. Diduga korban dianiaya pria yang berkencan dengan korban. Laki-laki itu setelah keluar, Satuan Reskrim Polres Tegal bersama Polsek Suradadi memasang garis polisi di rumah bekas lokalisasi Peleman. Pemasangan garis polisi menyusul ditemukannya perempuan muda berinisial L di salah satu kamar dalam kondisi sekarat. Korban diketahui bersama seorang pria sebelum ditemukan tewas, namun sang pria menghilang saat korban ditemukan. Kenapa mendobrak pintu kamar itu? Ada kecurigaan apa? Kecurigaan karena lama, Pak. Biasanya kan kalau begitu paling enggak setengah jam. Kalau ini sampai hampir 2 jam, makanya saya curiga sampai saya dobrak pintunya. Terus ketika didobrak apa yang Mas lihat? Waktu itu masih kelihatan nggak pakai busana semuanya. Dua-duanya itu? Dua-duanya. Waktu itu sempat ditutup lagi, didobrak lagi baru dia keluar. Ketika Anda mendobrak, pelaku bagaimana? Keluar bergabung dengan temannya atau kabur dia? Setelah keluar dari kamar, langsung pergi dia. Langsung pergi? Sendirian? Sendirian. Enggak. Ciri-cirinya pelaku gimana, Mas? Agak tinggi, badannya besar, rambutnya gelombang. Umur? Kisaran umur 25. Korban asal Cianjur ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak terselamatkan. Polisi menduga korban tewas akibat dianiaya karena ditemukan sejumlah luka pada bagian wajah. Untuk korbannya adalah seorang perempuan berinisial S alias Lucy, umur kurang lebih 20 tahun, warga Cianjur, Jawa Barat. Kalau dugaan pelakunya? Jadi berdasarkan informasi awal sebelum kejadian tersebut, si korban bersama seorang laki-laki di dalam kamar, kemudian sempat digedor oleh salah seorang yang bertugas di sini, kemudian ditemukan sudah dalam keadaan kritis pada saat itu, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit Suradadi. Polisi memburu pria yang mengencani korban untuk mengungkap motif sekaligus penyebab kematian korban.
Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Jasad seorang perempuan ditemukan tewas mengapung di sebuah sungai di Kabupaten Magelang. Jasad perempuan parubaya ini ditemukan di Sungai Tangsi, Desa Krasak, Kabupaten Magelang pada Kamis sore. Korban hanya mengenakan celana pendek. Jasad ditemukan penjaga pintu air dalam kondisi tertelungkup. Polisi mengidentifikasi korban berusia sekitar 62 tahun asal Dusun Gentangan. Polisi menyerahkan korban ke pihak keluarga usai divisum. Polisi masih selidiki penyebab kematian korban. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Seorang asisten rumah tangga di Rembang ditangkap polisi karena mencuri uang dan perhiasan majikan senilai ratusan juta rupiah. Pelaku mengaku terlilit hutang. Niat melunasi utang dengan cara mencuri membawa Rusmiyati berakhir di penjara Polres Rembang. Warga desa Gerawan ini ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan dari kamar majikan senilai 120 juta rupiah. Tersangka menghabiskan uang itu untuk membayar utang, menebus motor yang digadaikan, dan membuka usaha. Karena punya utang terus tak ambil gitu aja. Waktu itu ada berapa banyak, Mbak? Nggak tahu. Langsung diambil semua? Enggak, cuma sebagian. Ambil sebagian? Randi dari pelaku, memang dia sudah bekerja selama 1 tahun. Ya, jadi kerjanya dia itu tiap pagi sampai sore dia pulang. Nah, pada waktu kejadian si majikan itu tidak berada di rumah. Kemudian niat itulah akhirnya dia digunakan karena dia alasan nginep di rumah. Kemudian malamnya dia melakukan kegiatan itu, melakukan eksekusi. Kemudian paginya baru dibawa pulang. Polisi menyita barang bukti berupa uang yang tersisa 11 juta rupiah dan motor milik Rusmiyati. Rusmiyati terancam penjara 5 tahun sesuai pasal tentang pencurian. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi pelatihan dan bimbingan seni rupa untuk para kreator seni lukis di Kota Semarang. Sekitar 100 kreator seni lukis se-Jawa Tengah mengikuti pelatihan dan bimbingan di sebuah hotel di Kota Semarang. Mereka mendesain ratusan kaos dengan aneka tema. Hasil karya mereka diperlihatkan di depan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan pelatihan sebagai upaya membantu para seniman agar segera pulih dan kembali berkarya di tengah situasi pandemi COVID-19. Para seniman juga didorong untuk memasarkan hasil karya di market digital. Ini adalah bagian daripada karya-karya yang sangat berpotensi untuk diangkat di NFT Marketplace. Nah, karena sekarang ini dengan hadirnya NFT kripto dan beberapa varian daripada metaverse, produk-produk seni rupa ini memiliki nilai yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita harus membantu juga digitalisasi daripada pelaku seni rupa ini. Mereka menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Ya, kita ke informasi lain. Menjelang perayaan Imlek, para penjual pernak-pernik mulai kebanjiran rezeki karena omset penjualan meningkat 50%. Sepekan menjelang Imlek, toko pernak-pernik mulai diserbu para pembeli. Suasana toko di wilayah Keranggan, Semarang Tengah tampak lebih ramai. Warga yang hendak merayakan Imlek mulai berbelanja menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pernak-pernik memeriahkan perayaan Imlek 1 Februari mendatang. Warga tetap berbondong ke toko pernak-pernik Imlek meski pemerintah Kota Semarang tidak menggelar perayaan secara besar-besaran karena berupaya mengendalikan laju COVID-19 varian Omikron yang terus melonjak. Penjual mengaku omset penjualan selama sepekan terakhir naik 50%. Kebanyakan cari apa, Mas, ini yang pelanggan? Kalau biasanya sih baju ya buat seragam seperti hotel, bank. Oh, banyak, Mas. Kira-kira 50% ada? Ada. Tahun kemarin sepi banget. Sepi banget. Sepi banget tahun kemarin. Olahan ya. Olahan. Karena nggak diduga ya bisa ramai pada kan masih kadang. Masih padam. Yang pelanggan luar kota juga banyak ya, Mas? Pengiriman luar kota? Banyak dari Solo, Jakarta. Kita ngirim bangsanya dari Jakarta. Selain aneka pernak-pernik untuk dekorasi kantor dan rumah, pembeli juga memburu baju bertema Imlek. Mencari apa ini, Bu? Pernak-pernik untuk keperluan ini untuk menyambut Imlek itu di kantor. Jadi kami dari developer, Mas. Mencari apa aja nih, Bu?
Ini pion ini itu, yang ini, terus kemudian seperti mana tadi? Ini kayak gini. Yang pokoknya yang bisa dipakai lagi, bisa disimpan, terus besok tahun depan bisa dipakai lagi. Oke. Cari apa aja ini, Bu? Cari baju untuk cucu. Baju untuk cucu. Untuk perayaan Imlek besok, Bu? Ya, kami nggak ngerayain, cuman ikut-ikutan aja. Meramaikan. Kumpul saja, yang penting di rumah di rumah saja. Selain beli baju, beli apa lagi ini, Bu? Makanan, siapin makanan. Siapin makanan. Kalau saja. Untuk pernak-pernik sendiri, beli nggak, Bu? Pernak-pernik sudah lama punya kan, setiap tahun saya pasang. Harga pernak-pernik bervariasi dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan pernak-pernik diperkirakan mencapai puncak pada 3 hari menjelang Imlek. Ali Musdaghfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, demikian informasi dari Berita Semarang pagi ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.